Halo, willkommen. Selamat datang di channel di. Halo semuanya, Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini, and Juju. Juju and Dini. Aku ada cerita, Din. Oke, Oke, what is dengerin it? ya. Iya, tenang aja. Ada 10 orang diminta untuk membuat lukisan Mm-mm. sebagus mungkin. Iya, Dan ada 10 orang lainnya diminta untuk membuat lukisan juga Iya. sebanyak mungkin. Dalam Oke. waktu yang sama-sama 10 hari. Jadi 10 Oke. orang untuk membuat lukisan sebagus mungkin dalam waktu 10 hari. 10 hari pun Dan 10 orang membuat lukisan sebanyak mungkin dalam waktu 10 hari. 10 hari. Pertinyi ini, ini. kira-kira yang bakal bikin lukisan bagus yang banyak atau yang bagus? Yang banyak atau yang bagus? Kan tadi kan ada yang Iya, sebanyak iya, mungkin iya. dan sebagus mungkin gitu. Yang banyak, Mm-mm. yang banyak. Yes, you're right. Mm-mm. Yang banyak. Kenapa? Karena kalau kita terlalu fokus untuk membuat sesuatu yang bagus terus, malah mikir doang gitu loh. Iya, Kalah sama mereka yang praktek terus. iya. Nyoba terus bikin lagi. Akhirnya dari situ banyak yang mereka pelajari, kesalahan-kesalahan apa yang harus Dibenerin dibenerin lagi. Akhirnya warnanya jadi bagus. dicampur lagi akhirnya sama ini, terus metodenya nggak usah pakai kuas ini dan seterusnya gitu ya Mbak Ju. Makanya ketika mereka melakukan sesuatu diulang-ulang dan makin banyak belajar akhirnya jadinya hasilnya juga bagus gitu. Nah, kita tuh sebenarnya mau ngebahas tentang kualitas Quality versus kuantitas Kuantitas. versus kualitas Betul. atau sebaliknya. Iya, sebentar sebelum aku kesana aku mau promo film kita sendiri Mbak Ju. Oh, Jadi itu Mencuri Raden Saleh. Aku nonton kok waktu film itu. kita sendiri Kan maksudnya? itu film Indonesia. Oh, film Indonesia. Film. Aku pikir kita bikin film gitu, Din. Aku perasaan nggak pernah main film. Aku juga. Oke. Film Indonesia judulnya Mencuri Raden Saleh. Dia itu mengcopy atau duplikasi lukisannya Raden Saleh asli gitu Mbak Ju. Itu kan dia itu yang lukis, yang menduplikasi Mbak Ju persis sama, dan dia itu lama gitu. Dia tulisnya ngelukis, termasuk yang melukis sedikit tadi itu tapi bagus. Gitu. Ya udah itu sih tadi aku kepikiran scene-nya di aku itu yang 10 orang melukis sebagus mungkin itu adalah Dilan di Mencuri Raden Saleh gitu karena memang lukisannya bagus banget. Iya. Oke, terus kita balik ke quality over quantity. Banyak orang yang bilang susah ya bikin video di YouTube gitu kan. Susah kalau kita cuma bahas tentang teorinya, kita cuma tekniknya, mikir segala macam konsepnya, efeknya apa segala macam. Tapi kalau kita just do it gitu, lakukan aja, bikin video sebanyak mungkin sambil jalan kita perbaiki pelan-pelan, itu hasilnya malah makin bagus. Daripada kita progresnya ya Mbak Ju. Daripada kita cuma mikir doang gimana caranya, ya udah kerjakan aja. Mau hasilnya jelek nggak apa-apa, nanti lama-lama kan diperbaiki gitu kan. Sama kayak Mbak Ju kan juga bilang, yaudah Din kita bikin aja ayo langsung gitu. Kita juga tahu di mana kurangnya, nanti kita perbaikin sambil jalan. Gitu. Semua berlaku untuk karya ya, kayak bikin buku itu juga orang-orang kan pada aku pengen jadi penulis, ya pengen doang, kamu nggak coba nulis ya nggak bakalan jadi buku juga gitu. Betul. Atau pengen jadi YouTuber, nggak bikin video ya nggak jadi juga. Iya, nggak nyoba ngomong depan kamera atau apapun itu ya berarti kamu belum memulai gitu. Bisnis juga gitu. Kalau katanya Bob Sadino nggak salah ya, bisnis itu jangan terlalu direncanakan di awal, just do it aja. Coba aja dulu gitu. Jalan aja. Makanya orang-orang yang bisa sukses di bisnis itu kadang mereka jatuh itu sampai kayak masuk ke jurang gitu loh Din. Tapi akhirnya dari situ mereka belajar banyak banget. Iya. Gitu kan, tapi akhirnya maju naik lagi sampai puncak gitu. Nah sekarang kita ngomongin tentang yang berkali-kali tadi ya Mbak Ju, tentang prosesnya. Soalnya orang itu suka lihat, apalagi sekarang zamannya sosmed. Iya. Wih keren nih, udah berhasil, wih keren Mbak Juju udah subscribersnya jutaan gitu. Terus misalnya lagi orang-orang hebat seperti juara-juara dunia itu gitu. Gracia Poli. Orang tuanya ya udah dia Olympian gitu, keren gitu. Dia bisa sebelum pensiun dia bisa menjadi Olympian, keren banget. Tapi kan orang nggak lihat prosesnya Grace
dari awal dari banget. kecil dari kecil mungkin ya belajar iya banget Maju. bulu tangkis Aku itu dengerin wawancaranya di Pagita iya Grace, iya sama keras apa gitu keras perjuangannya. banget. Benar. Sama siapa nih penyanyi Kobe. penyanyi yang penyanyi Dinitian penyanyi- Puspita. oh bukan. penyanyi jazz kita Jazz kampung. yang nyanyi bila memang harus berpisah, siapa itu? Isyana Saraswati Ya, maksud Mbak Jojo. penyanyi Isyana Saraswati. Orang ngelihatnya, wah dia keren ya, prestasinya di mana-mana, dia menang festival apalah segala gitu. Terus macam, iya. dia Suaminya bisa dokter. seriosa, suaminya dokter, dia terkenal di mana-mana, karyanya bagus-bagus semua. Iya. Tapi orang juga nggak pernah mempertimbangkan kenapa Prosesnya kenapa dia gimana? bisa seperti itu. Sekeras apa gitu. Sekeras apa? Dia belajar musik tuh dari kecil. Banget. Dari kecil, Betul. Din. Itu diwawancarain Pagita juga. Ya Allah, aku semuanya emang aku ngikutin ya Baju. Diwawancarain Pagita juga. Jadi dia itu sudah melebihi piano master di kelas dunia Baju yang setiap minggu itu berapa puluh jam gitu. Dia siapa namanya Isyana udah lebih dari itu gitu. Makanya dia bisa master gitu lah Baju. Kan ada istilahnya. Orang bisa dikatakan master, bisa dikatakan ahli ketika dia sudah melakukan sesuatu lebih dari 10.000 jam. Nah tuh. Kita udah 10.000 jam belum ya bikin video ya? Masih Kayaknya jauh. belum ya? Masih jauh kali, Din. Pede banget 10.000 jam itu berapa tahun? Iya benar. Maksudnya kan dalam satu hari kan 24 nggak dipakai jam, semua kan, iya. kita paling 2 jam 3 jam lah ya. Dan itu Masih juga jauh. seminggu cuma 2 kali Iya, gitu. rata-rata kita 2 kali. Coba 2 kali ketemu, masih jauh Masih untuk jauh. 10.000 jam. Bisa dikatakan master kalau sudah melewati 10.000 10.000 jam. Nah, mereka yang bisa sukses di dunianya itu di profesinya masing-masing karena mereka sudah melampaui jam itu gitu. Betul, kualitasnya didapat karena kuantitasnya itu udah banyak. Ya Betul Baju. sekali. Gitu. Terus Nah, itu juga nggak mudah kan, Betul. karena ada yang namanya mentalnya kita kena kayak struggle-nya orang-orang yang menjatuhkan belum anggapan orang ke kita gitu, gimana untuk melewati itunya loh yang diremehkan dan berat. seterusnya gitu, nggak diterima gitu, Iya. tidak bisa. Kayak gitu. Kadang banyak tuh penolakan, teman-teman rejection. teman-teman yang nanya, sejak kapan sih Cece Romet Kitchen bisa masak gitu kan? Karena video masaknya kan udah 1.000 lebih ya. Sejak kecil. Jadi emak bapak saya tuh kerjanya di sawah. Iya. Dan saya harus masak dan ngirim ke sawah gitu. Mau nggak mau ya pulang sekolah gitu kan, Din. Bener. Dari yang nggak ngerti ngurusin bumbu apa, yang nggak ngerti ini bawang masaknya putih, lama bawang apa merah sebentar. gimana, iya nyampurnya segala macam, garam, gula, Ketumbar apa. sama merica itu apa bedanya, Iya. itu masih nggak ngerti sampai akhirnya belajar terus gitu kan. Terus lama-lama bikin channel aja deh masak, ya udah. Kayak kita juga ngobrol mulu kan. Iya, awalnya itu karena emang kalau sekalinya kita ngobrol tuh bisa kemana-mana dan ya nggak bisa bis. Makanya ya udah bikin konten aja. Iya, sama kayak mamahku sendiri ya Mbak Jo. Mama bisa jualan dan bisa banyak banget jualannya jenis masakannya itu karena memang selain Mbah Uti aku dulu juga jualan gitu, Mama juga kayak yang dilibatkan gitu sama nenekku gitu Mbak Jo untuk di dapur gitu. Tolong dong bawangnya dikupasin gitu ya, kelapanya diparutin. Iya, sampai ke belanja milih bahannya sendiri tuh Mbak Uti tuh nyuruh Mama gitu dari Mama kecil gitu. Terus jualannya juga dari jualan es lilin yang ditaruh di freezer sendiri gitu, terus dititipin ke warung gitu Mbak Jo. Iya kan, belajarnya memang dari kecil kan. Iya. Memanage uangnya juga, memanage bahan baku segala macam. Betul, ntar jadinya ini kalau modalnya segini dapatnya berapa dan seterusnya, itu dari nol banget. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya quantity over quality. Kalau sekarang sebaliknya ya Mbak Jo. Karena memang di dunia ini suka berbalik-balik gitu. Suka ada banyak kebalikan. Misalnya kalau yang kualitas di atas kuantitas gitu. Kayak yang barusan kita bahas penelitian ya Mbak Jo, jenis penelitian gitu.
Jadi ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah itu maksud Nah, aku baru keluar. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dulu penelitian aku kualitatif. Sama kan kita sama-sama orang sastra. Iya, anak sastra mah kualitatif rata-rata. Dan kamu tahu nggak, orang yang tidak pernah melakukan penelitian kualitatif, mereka akan bingung variabelnya gimana, cara menghitung yang pastinya gimana, yang nggak ada hitungan pasti. Betul. Kualitas it's not about something that really obvious ya, tapi sesuatu yang bisa tersurat, bisa abu-abu gitu kan, nggak ada yang hitam atau putih doang gitu. Bahkan kesimpulannya itu bisa sangat subjektif. Betul. Kalau penelitian kualitatif. Menariknya di situ menurut aku ya Mbak, penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif tuh soalnya udah pasti eksakta banget, ada angkanya, rumusnya, betul. Ada angkanya, udah ada flow-nya, apa sih namanya ya, tinggal ngikutin aja lah betul, ya. kayak di template nih gitu. Terus ntar dia datanya itu berupa chart gitu, ada hitungan pastinya intinya. Betul, gitu. ada rumusnya, iya. Kalau gitu. Kualitatif kita aja harus wawancara, nggak cuma satu orang misalnya, untuk nggak banyak yang diwawancara, tapi harus dalam. Kalau bisa malah si peneliti ini terjun langsung ke melihat ke tempat yang dia teliti itu, atau terjun langsung mengenali dengan sangat dekat objeknya gitu kan. Dicocokin sama teorinya, ditulis deh di penelitian hasilnya gimana gitu. Nah berarti kan nggak semua hal harus kuantitatif atau harus kualitatif. Ada beberapa hal yang harus kualitatif, beberapa hal yang harus kuantitatif yang dikedepankan gitu. Kalau yang kualitatif tuh contoh ini ya Baju, contoh nyatanya misalnya waktu gitu yang kita spend buat keluarga. Itu kualitasnya, bukan banyaknya ya Baju. Iya. Karena semakin kita bertumbuh, semakin banyak kerjaan, semakin banyak kesibukan, jadi kualitasnya ini menurut aku kalau misalnya spending time buat keluarga gitu sih. Iya, kadang-kadang terlalu sering ketemu itu juga bisa berantem gitu kan. Sama lagi keluarga kakak adik kayak gitu kan. Tapi sekalinya ketemu iya gitu. Kalau udah lama nggak ketemu, jarang kemungkinan untuk berantem karena masih kangen kayak gitu ya. Masih nanya-nanya kabar aja belum puas gitu kan. Iya benar, masih kayak ya kok besok udah pulang sih gitu, padahal baru ketemu gitu, suka kayak gitu. Benar banget. Untuk itu waktu untuk keluarga sebaiknya memang di kualitatif ya. Iya, kualitas. Kualitasnya. Banyak temen, sedikit temen. Nah, kita juga pernah bahas nih, teman bisa cek videonya. Jadi teman itu lebih baik banyak atau lebih baik sedikit tapi berkualitas? Iya, gitu. sedikit tapi berkualitas. Pastinya. Teman banyak juga bagus. Gak apa-apa. Gitu. Tapi pastikan nggak ada yang suka nipu. Tapi meski menurut aku Maju, sebanyak-banyaknya teman itu pasti kita ada yang dari banyak ini sedikit gitu loh, yang dekat banget, yang kita nyaman masuk gitu. Ke circle kita benar. Jadi meskipun temennya banyak juga, itu pasti kita punya yang kualitas tadi gitu. Jadi beberapa memang menang kualitas kalau teman sih ya. Lebih ke kualitas. Buat apa teman banyak tapi gitu kan istilahnya ya. Teman sedikit tapi setia, suka bantu, suka ngutangin gitu. Iya, yang penting tulus gitu. Muhammad Tulus penyanyi itu. Gajah. Yang jelas nih Adin ya, untuk konten kreator menurut kita ya, menurut beberapa penelitian juga, betul, semakin kita sering membuat karya, semakin kita sering bikin video, itu makin lama makin bagus kualitasnya. Benar, karena kita perbaikin ya Bang. Kayak misalnya punya kita sendiri gitu, angle kamera waktu itu aku ingat banget, yang pertama banget akhirnya kita ubah, oh ini nih yang lebih baik nih kayak gini di sini gitu. Oke, gitu. Terus habis gitu tentang back sound, Baju ngajarin aku, jangan Din, ini nanti lebih baik kita nggak usah ada back soundnya. Oke, diganti. Terus
ada lagi kemarin itu cara potong video kayak gitu Nah. biar cepet tuh gini aja caranya gitu. sama yang biar smooth Din, jadi nggak yang tek-tek gitu, nggak kaku. Oh oke, Kasih gitu. transisi kasih transisi. gitu. Terus sama yang terakhir banget ada logo yang baju. Apa bukan logo apa? Watermark. Logo banget bahasa gua. Watermark gitu, kasih watermark Din. Iya baju watermark, kenapa aku kasih cuman di thumbnail aja? Iya nggak apa-apa, yang di video selanjutnya aja. Nah kayak gitu-gitu, jadi progress gitu. Iya, sama saya juga bikin video masak juga sama kayak gitu Din. Dulu itu pernah sampai kehapus ya, kita kan sering tuh. Iya, kita Udah sampai ada retake video ya baju. gitu kan, nggak sengaja kehapus karena Iya. kebodohan kita sendiri. Itu jadi belajar. Iya, Akhirnya, benar. jangan lagi deh kayak gitu. Coba kalau kita nggak sering-sering praktek ya, mungkin Benar. kualitas itu nggak bakalan ada gitu. Ya sebenarnya sampai sekarang juga belum begitu berkualitas. Iya, jelas gitu. Masih abal-abal lah video kita lah, masih belum secara pro lah. Iya benar Nggak banget. apa-apa. Tapi kita sedikit demi sedikit ya maju improve gitu. Belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Iya. Itu sebabnya kenapa orang bisa mencapai kesuksesan karena apa yang dia kerjakan again and again sampai akhirnya orang-orang mencari dia karena profesionalnya dia. Semakin sering melakukan sesuatu yang sama diulang-ulang sambil diperbaiki, itu kan semakin profesional tuh. Iya. Sampai dengan peran kamu itu nggak bisa digantikan oleh siapapun karena kamu Iya, udah betul. melebihi 10.000 jam itu Yes. gitu loh Din. Correct. Iya benar banget. Sama contoh lain yang quality over quantity itu adalah makanan baju. Jadi small portion with more nutrition gitu. Jadi Nutritious food ya. nutritious food. Jadi bukan yang banyak tapi nggak ada isinya. Contohnya kerupuk ya. Seblek. Segudang. Iya, segudang banget ya. Iya, kerupuknya Tapi nggak ada segudang. nutrisinya. Karbo doang. Benar. Sama yang sering banget dulu dibahas itu yang baju adalah misalnya kita beli nasi pecel atau sayuran yang udah dikukus tapi yang warnanya itu sampai tua banget gitu baju. Yang itu tuh cuman tinggal Udah layu. ampasnya, benar. Udah layu, udah Bener. nggak ada klorofilnya Nah gitu kayak ya. gitu, jadi mending kita bikin sendiri. Nah kayak gitu yang masak sayur yang bener yang masih ada nutrisinya itu yang seperti ini, kayak gitu-gitu. Iya, itu juga aku belajar tuh waktu kemarin diet ngitung kalori juga ya. 1 mangkok stroberi Iya. dengan 2 keping biskuit itu kalorinya sama. Tapi nutrisinya bagusan mana gitu? Strawberry. Strawberry. Yep. Yang 1 mangkok ini kelihatannya banyak gitu kan. Sedangkan ini cuma secuil gitu ya. Iya, Tapi dia 2. kalorinya tinggi dan dia Tepung. cuma tepung dan gula, tepung, betul. gula dan lemak gitu Betul, kan. iya. Yang di badan kita tuh sebenarnya nggak begitu dibutuhkan, apalagi Yes. kalau udah ada sumber kalori yang lain yang lebih Iya. baik gitu. Iya, benar banget. It's not about the quantity of Betul. your food, tapi Yes, the quality of the of- nutritionnya, Yep, ya kan? betul sekali. Nah itu. Jadi teman-teman, nggak semuanya itu quantity over quality, pun nggak semuanya quality Quality over over quantity gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang berat di sini dan berat di situ, gitu sih. Kalau kamu sendiri lebih milih apa, Din? Kalau aku ya tergantung dulu baju apa dulu masalahnya gitu Apa kan. dong? Iya, apa Kalau dulu? makanan, Kalau makanan ya kualitas, pasti ya. kualitas gitu. Sahabat, Itu juga kualitas. Alhamdulillah teman-teman aku luar biasa semuanya meskipun kopla gitu. Apa namanya? Kopla apa Kopla sompla? itu, iya itu temannya kopla sama sompla. Kayak gitu. Terus kalau misalnya yang aku milih kuantitas daripada kualitas ya bikin konten gitu ya pasti gitu, aku mau banyakin kuantitas gitu. aja, pokoknya bikin sebanyak-banyaknya Iya gitu. gitu. Ya udah teman-teman, Thanks for watching. kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.